Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan seperti yang saya ungkapkan tadi, tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayatnya ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal yang luar biasa sekali ketika kita sampai ke tujuan kita. Hal yang sangat memberkati ketika setiap kita sampai kepada apa yang menjadi pengharapan, kerinduan kita di dalam kehidupan ini. Bukankah itu yang mewakili ketika firman Tuhan di ayat yang ke-30 mengatakan, mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini tentu saja sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena firman Tuhan sebelumnya mengatakan bagaimana mereka terombang-ambing, bagaimana mereka di dalam badai, bagaimana mereka di lautan bebas. Digambarkan jiwa mereka hancur, digambarkan mereka seperti orang mabuk terhuyung-huyung, kehilangan akal, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi disinilah kita melihat kekuatan tema kita yang mengatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Benarlah, mereka berseru di dalam kesesakan itu, dan akhirnya Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari setiap pergumulan badai kehidupan yang dialami mereka di dalam perjalanan mereka menuju tujuan yang pasti di dalam kerajaan sorga. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini dituliskan oleh Daud. Dan nats ini menggambarkan pengalaman orang-orang yang berlayar di lautan bebas. Dan mereka melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan bagaimana hanya karena mujizat Tuhan, hanya karena penyertaan, hanya karena kuasa Tuhan, mereka diselamatkan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan nats dari firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama yang bisa kita lihat tidak lain adalah sebuah situasi kasih setia Tuhan. Di sini ditegaskan bagaimana kasih setia Tuhan itu yang tetap ada dan ada hari lepas hari di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah kuasa Tuhan atas alam ini. Dan nyatalah bahwa di dalam nama Tuhan tekuk semua nama, bahkan kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Bahkan terbuktilah
bahwa dialah sang pencipta dari alam ini, sehingga alam ini pun tunduk hanya kepadanya. Yang ketiga tidak lain adalah kehidupan sebagai perjalanan. Analogi perjalanan di lautan itu adalah gambaran bagaimana perjalanan hidup setiap kita. Kita mungkin berada seperti kapal yang terombang-ambing oleh gelombang. Kehidupan kita mungkin penuh dengan tantangan dan ujian. Tapi disinilah ditegaskan bahwa setiap pribadi yang bersandar kepada Tuhan akan melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kita dimampukan. Hal yang keempat tidak lain adalah yang mau ditegaskan kekuatan doa itu. Ketika orang-orang memanggil Tuhan dalam kesesakannya, ketika orang berdoa, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan setiap seruan kita kepadanya. Yang terakhir yang mau ditegaskan tidak lain adalah kewajiban setiap kita untuk bersyukur. Bersyukur atas karyanya. Dan ini harus menjadi sesuatu yang diingatkan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Agar ketika kita mendapatkan sesuatu, agar ketika kita diselamatkan, kewajiban kita, hal yang termutlak tidak lain adalah bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat apa yang menjadi kaitan tema. Ketika tema kita mengatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, melalui nats ini kita melihat kaitan temanya tidak lain adalah yang pertama, kesesakan yang digambarkan seperti di lautan bebas. Di sini setiap kita diajak untuk berseru dan berserulah kepada Tuhan. Sebab hidup ini juga seperti perjalanan di dalam gelombang. Tidak pernah Tuhan berjanji gelombang tidak ada badai. Tapi penyertaan Tuhan akan selalu ada dan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau dikaitkan dalam tema kita tidak lain adalah sumber selamat itu, penyelamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Allah Bapa. Seruan kita, seruan setiap orang yang berada di dalam kesesakan kepada Tuhannya, kepada yang diimaninya, itu akan membebaskan. Perlindungan Tuhan bagi setiap mereka akan semakin nyata hari lepas hari. Yang ketiga tidak lain adalah berseru itu adalah berdoa. Maka di sana melalui nats ini kita diajak kembali untuk memahami begitu luar biasa sekali doa orang percaya. Begitu luar biasa sekali doa orang benar. Maka tetaplah berada di dalam kehidupan yang selalu berdoa di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak ada yang lain kecuali pesan yang luar biasa. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kesesakanmu. Sebab apa? Saudaraku dalam kasih Tuhan, tidak ada kita satupun yang tidak mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan yang dialami setiap kita. Banyak persoalan, banyak tantangan yang kita temukan. Bahkan mungkin yang datang menyerang kita, yang datang ingin menghempaskan setiap kita. Maka melalui firman Tuhan ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dalam iman percayamu. Dan tetaplah mengimani bahwa penyelamatan dan perlindungan Tuhan akan melekat sejatinya untuk setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats ini? Hal yang pertama, tidak lain adalah yang menjadi refleksi ketergantungan kepada Tuhan. Jangan pernah menggantungkan dirimu kepada hartamu. Jangan pernah menggantungkan dirimu kepada apa yang ada padamu. Atau mungkin pundi-pundimu. Tergantunglah selalu kepada Tuhan. Dan jangan gantungkan masa depanmu, kehidupanmu kepada dunia ini. Hal yang kedua, kalaupun orang mengatakan berdoalah, jangan anggap remeh dengan kalimat itu ketika engkau sedang bergumul. Jangan katakan, kalau untuk mengatakan berdoa semua juga bisa. Tapi imanilah, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan percayalah setiap ucapanmu di dalam doa, Tuhan akan sendengkan telinganya untuk setiap doa-doamu. Dan percayalah, doa itu adalah alat yang kuat mengatasi kesulitan dan menghubungkan kita
dengan Sang Pencipta kita dalam kehidupan kita. Lalu apa hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Bersyukurlah selalu atas penyertaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika engkau tidak setia, maka Tuhanmu, Yesusmu setia selalu dan selalu dalam kehidupanmu. Yang keempat, biarlah setiap kita, kalau kita mengimani dan memahami bahwa setiap kita adalah pribadi yang juga mengalami pergumulan, mungkin besar kecil, mungkin berbeda setiap orang, tapi intinya adalah setiap kita punya pergumulan. Maka melalui nats ini, solidarlah, hadirkanlah solidaritas itu kepada orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang mengalami badai, yang mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Berbagilah. Begitu luar biasa sekali ketika kita melihat ada pribadi yang memposting, ada pribadi yang melakukan bagaimana kepeduliannya, bantuan komunitasnya untuk orang-orang yang sedang membutuhkannya. Yang terakhir tidak lain adalah sadarilah akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Benar, badai itu, gelombang itu besar sekali. Badai itu bisa melebihi besar dari setiap kita. Tapi percayalah, Allahmu jauh lebih besar. Allahku besar, gagah dan perkuasa, kata lagu sekolah minggu. Biarkan lagu itu juga menjadi kuat di setiap kita. Sadarilah, tidak ada yang jauh lebih besar, bahkan kesulitan apapun, dibandingkan kebesaran Allahmu, Yesusmu, yang bahkan mengalahkan kematian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami selalu berseru hanya kepada Tuhan Yesus di dalam kesesakan, di dalam kesulitan kami, sehingga kami tidak bersandar atau tergantung kepada dunia ini, tapi kami selalu bersandar, berseru, dan tergantung hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.